sama suaminya. Sama suaminya. Pada saat di stasiun, dekat stasiun sini, dia bilang dia ditinggali gitu aja, Fas ya. Sama suaminya? Sama suaminya. Nah, dan dia meninggal. Dia ini meninggal dengan menggantungkan kepalanya di dekat wilayah stasiun, tapi dia tidak mau ngasih tahu lokasi tepatnya. Lokasi tepatnya. Dia sama anaknya jadi menggantung meninggal dengan posisi bisa dibilang gantung diri ya, Kananda. Nah, dia kesini adalah ingin mempunyai teman laki-laki. Bahasanya adalah dia pengen punya teman di alamnya dia itu sosok manusia yang ingin bisa mendampingi dia. Jadi untuk menikah goib kayak gitu, Fas. Oh, berarti itulah alasan si sosok ini tuh mengganggu para pegawai laki-laki di tempat ini. Iya. Jadi dia bisa menjelma kayak bisa menduplikasi sosok pegawai-pegawai yang ada di sini, Fas ya. Jadi seakan-akan itu temennya pegawainya itu, padahal tidak. Jadi minta tolongnya kayak begitu aja. Lalu minta tolong. Karena sosok itu menyerupai, nah teman saya yang ngikutin, teman saya itu hampir kebunuh di situ. Pada saat itu sempat ada kejadian juga di sini kalau nggak salah, Pas ya. Jadi temennya itu ke tempat kita ini, ke sini. Ke ruangan ini? Iya, ke sini. Kayak dipanggil sama temennya itu. Diajak lah ke sini untuk kayak bersih-bersih jendela ini. Nah, tiba-tiba ada telepon. Ternyata temennya itu ada di bawah. Oh, jadi temen yang lagi ngobrol sama dia itu nelpon dia? Iya, yang lagi sama-sama. Jadi dia yang suka mengganggu, Mas ya. Benar dia? Dia yang suka mengganggu dengan menduplikasi pegawai-pegawai laki-laki yang ada di bangunan. Dulunya menempati bangunan ini, Mas ya. Dan dia sudah lama juga ada di sini, di bangunan ini. Apakah sosok ini juga yang menghasut salah satu pegawai di sini itu untuk mencelakakan dirinya sendiri? Saya coba komunikasi. Dia menjawab dengan sangat tegas sekali, bahkan sampai melotot matanya. Dia bilang tidak, bukan saya, kata dia gitu. Bukan saya, tapi kata dia ada di bangunan ini juga. Di sebelah sana katanya, Fas ya. Tapi kamu tidak bisa ke sana. Dia takut, Fas ya. Dia bilang, saya tadi tanya, kamu tidak bisa ke sana? Saya takut katanya. Takut nanti anak saya itu kayak dibawa sama dengan sosok itu. Berarti sosok ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan sosok itu. Betul banget, Fas ya. Tapi di mana tempatnya? Di bangunan sebelah sana. Ya udah, makasih udah komunikasi sama saya akan coba untuk kesana. Saya ingin mengetahui sosok yang suka mengganggu bahkan untuk menghasut dia. Pelan-pelan kan Anda? Sini. Pelan-pelan kan Anda? Anda pelan-pelan. Kita juga Anda. Oke, teman-teman. Kemana? Hati-hati kan Anda? Iya. Kan Anda? Diam, kamu diam. Kamu diam. Oke, teman-teman. Karena Anda sedang berkomunikasi dengan mungkin sosok yang tadi disebutkan. Kan Anda, hati-hati kan Anda. Ayo cepat. Kan Anda. Oh, night vision, Pas ya. Minta night vision, tim.
Kananda, hati-hati, Kananda. 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 Diam, kita komunikasi baik-baik. Ajak komunikasi baik-baik, Kananda. Hati-hati. Diam. 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 Hati-hati, banyak kaca. Apa hubungannya kamu sama tempat ini? Ingin balas dendam? Hah? Tapi kamu kenapa mengganggu? Ya. Nyalain saja, lampunya saja. Dia minta nyalain lampu. Ini Bawa sinian, Kananda. Hati-hati. Bahaya. Ini ada sosok pas ya, laki-laki dengan luka codet di pipinya, tapi bukan codet biasa gitu, tapi dalam sampai lukanya itu kayak kelihatan Bolong gitu ya. dagingnya sepanjang ini pasti. Dia kan lagi benerin wifi di lantai 3, setengah 6 keluarlah nih dari lantai 3 tuh, diajak ngobrol. Dia nggak tahu kalau itu setan codet. Diajak ngobrol tiba-tiba hilang. Dia bilang, saya ingin balas dendam di bangunan ini katanya. Di bangunan ini. Jadi dia ingin balas dendam di bangunan ini dan dia bilang, saya ingin menghasut pegawai-pegawai yang ada di sini, yang terutama laki-laki katanya. Tapi sosok ini tuh asalnya dari mana, Kananda? Dulu dia adalah salah satu pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan yang ditembak mati pada saat bisa kita bilang penangkapan. Jadi dia bilang, saya ingin balas dendam, Mbah. Saya ingin mengambil nyawa laki-laki pegawai yang ada di sini, Fasya. Terus sekarang dia lagi ngapain, Kananda? Dia melotot sama kita dengan badan yang sangat tegak, ini mengambil ancang-ancang sama kita untuk melawan dia deh. Ayo lawan saya bilang enggak, saya ini komunikasi baik-baik. Sekarang sosoknya lagi ada di mana, Kananda? Di situ. Di situ. Hati-hati, Kananda, banyak beling di sana. Banyak beling, hati-hati di sini aja. Ingin apa kamu komunikasi? Oke, teman-teman. Kananda berkomunikasi lagi dengan sosok itu. Jadi gini, Pas ya. Sosok laki-laki ini adalah pelaku pembunuhan yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Nah, dengan dia melakukan pembunuhan itu, dia sempat ke wilayah, bisa kita bilang Sumedang, Pas ya. Oh, melarikan diri. Iya. Sumedang, dan ditangkap di sana, tapi dia melawan pada saat ditangkap dan ditembak mati pada saat itu. Nah, jenazahnya itu sempat dibawa ke bangunan ini pada saat sudah tidak ada, dan dia bilang juga, saya ingin membahas dendam yang ada di sini katanya, dengan menghasut pegawai dulu Yang bekerja di sini. Iya. Tapi Kananda, kenapa harus di bangunan ini? Jadi itu dia, jenazahnya itu sempat dibawa di sini. Alasan itulah Iya. mengapa sosok ini tuh mengganggu para pegawai di tempat Iya. ini. Jadi ini bukan yang meninggal, melainkan jadi yang mendedikasi kehidupannya dulu aja, Pas ya. Iya. Dan balas dendamnya itu masih ada. Rasa balas dendamnya itu masih besar ya, Iya. Kananda. Jadi dengan posisi dia itu sangat-sangat membenci laki-laki yang